Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Qawaidul Arba', dan hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita masuk di qawaid yang atau kaidah yang pertama. Kemarin walillahilham saya menemukan, kalau ini saya bawakan, mudah-mudahan nanti boleh silahkan kalau mau ibu-ibu beli sendiri boleh, tapi tidak wajib. Ada syarah yang saya sudah melihatnya, sudah membacanya. Ada syarah yang sederhana pakai bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. Awalnya bahasa Arab, tapi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah syarah Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ada Syekh Saleh Fauzan, kecil bukunya ya, tapi saya nggak jualan. Silakan ibu-ibu nanti cari. Yang kedua adalah syarah Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsari. Ini syarah yang kedua. Bukunya lebih tebal dari yang pertama, tapi tidak berjilid-jilid, satu jilid saja. Ya, dan ini juga bagus, ringan. Hampir sama bahasanya dengan Syekh Utsaimin. Jadi untuk menambah referensi, monggo silahkan ibu-ibu kalau mau membaca ya, mau mengkaji lebih dalam syarah para masyayikh ini dipersilahkan. Tapi silahkan boleh mencari baik itu di toko buku online maupun offline, insyaallah ada. Ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, sampun nggih. Jadi silahkan, ini dua rekomendasi. Walaupun nanti kalau ibu-ibu, Ustazah saya ada lagi nih syarah Qawaidul Arba'. Coba boleh nanti didiskusikan. Saya lihat dulu siapa yang mensyarahnya. Kalau memang insyaallah itu adalah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka boleh kita pakai. Ya, baik, kita masuk di kaidah yang pertama. Boleh silahkan dibuka ibu-ibu bukunya. Saya bacakan dulu matan atau isi kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qauluhu al-qa'idatul ula أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ya, ini adalah kaidah pertama, yaitu surah Yunus ayat 31. Mari kita kaji apa yang disebutkan oleh para masyayikh dalam menjelaskan kaidah pertama di dalam kitab Qawaidul Arba'. Dan perlu diperhatikan ibu-ibu bahwa barang siapa yang sudah memahami kaidah pertama ini di dalam kitab Qawaidul Arba' dan menjalankannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan berikan bonus kepadanya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting, kaidah pertama harus kita benar-benar pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kaidah pertama, muallif atau syekh menyebutkan bahwa Islam yang sesungguhnya adalah Islam
yang memerintahkan kepada umatnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kaidah pertama ini disebutkan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka beriman, percaya bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah, dan itu disebut dengan tauhid rububiyah. Sekali lagi, bahwa ketahuilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka itu percaya bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Mereka percaya bahwa yang menghidupkan mereka adalah Allah. Mereka percaya bahwa yang memberikan makanan dan minuman kepada mereka itu adalah Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Jadi adanya sekutu, adanya sesuatu yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk menyembah Allah, dan itu sudah masuk dalam bab menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kenapa orang Yahudi itu belum disebut sebagai muslim? Walaupun mereka beriman bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka percaya bahwa Allah itu yang memberi makan kepada mereka, tapi kenapa mereka tidak disebut sebagai orang Islam? Jawabannya ibu-ibu, kenapa? Karena, ya Bu Satun boleh, karena dengan sesuatu apa yang mereka katakan. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan apa? Ahsanti. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair binullah. Kata orang Yahudi, Allah tuh punya anak. Siapa anaknya Allah menurut orang-orang Yahudi? Uzair. Padahal yang asli, yang benar, yang sahih, Allah itu tidak punya anak. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, ibu-ibu, apa kata Allah? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita mengadu. Kalau ada seseorang sudah memaknai makna as-samad, maka mereka tidak akan menyandarkan hidupnya kepada manusia walaupun hanya mencari sesuatu yang remeh-temeh. Para ulama zaman dahulu, kalau sandal mereka putus, maka yang pertama kali mereka minta adalah Allah. Kenapa? Karena mereka paham arti dari kata as-samad. Ya, bahwa as-samad itu artinya semuanya hidup kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup kita, semua apa yang kita lakukan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Dan ini yang kadang ibu-ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kadang kita lupa, tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita punya Allah. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, walaupun orang lain tidak ada yang mendekati kita, tenang, kita masih punya Allah. Dan Allah itu adalah zat yang maha memelihara makhluknya. Allah itu adalah zat yang maha menjaga makhluknya. Allah itu adalah zat yang maha menyayangi makhluknya. Tidak mungkin Allah membiarkan makhluknya begitu saja. Subhanallah. Dan orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb atau ilah yang berhak satu-satunya disembah, maka ia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh enggak Ustazah, kalau kita berdoa bukan hanya sebatas misalnya kita sholat malam, boleh enggak kita minta sama Allah kapanpun kita butuh? Boleh. Ya, namanya berdoa tuh kita minta sama Allah. Ya. Ibu-ibu lihat mau ke pasar, dompetnya isinya tinggal 1 lembar uang apa Bu? Yang berwarna hijau. Berarti artinya berapa tuh sisanya?
20.000. Langsung, ya Allah, Engkau yang maha tahu, ini di dompet saya masih tersisa uang 20.000. Ya Allah, besok sudah nggak ada lagi buat belanja. Ya Allah, saya meminta kepadamu, semoga nanti ya siang atau nanti pas waktunya besok belanja ada uang untuk belanja. Allah kasih. Allah itu sesuai dengan keyakinan kita. Ya, Allah itu adalah zat yang akan memberikan apa yang kita yakini. Kalau kita yakin bahwa Allah akan beri, maka Allah akan beri. Saya ngobrol dengan fulana. Iya, kemarin saya ngobrol dengan fulan. Fulan ini berkata kepada saya, "Ustazah, dalam hidup saya itu seringkali kejadian kalau dalam hati itu saya punya keyakinan kepada Allah pasti Allah akan beri." Saya bilang memang itu ada hadisnya, innallaha 'inda dhanni 'abdi. Kalau engkau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan beri. Tapi kalau kita tidak berprasangka baik kepada Allah, maka Allah tidak akan beri. Jadi banyak-banyaklah bersandar kepada Allah, banyak-banyaklah bergantung kepada Allah, karena Allah tidak akan mungkin mengecewakan seorang hamba. Ya. Kemudian lanjutnya apa? Lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Ya Allah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Allah nggak punya anak, berarti Allah itu esa. Kenapa? Karena kalau punya bapak berarti Tuhannya ada dua. Kalau punya anak berarti Tuhannya ada tiga. Tuhan bapak dan Tuhan anak. Padahal Allah itu satu. Ya, baik. Orang-orang Nasrani, ibu-ibu, orang-orang Nasara, mereka juga adalah orang-orang yang mengakui bahwa, saya tanya ya, pernah tahu nggak saudaranya? Mungkin nggak pernah tahu. Pernah ada saudara yang Nasara nggak? Iya. Mereka kalau nyebut Allah yang menciptakan tuh bahasanya apa? Allah gitu ya? Tuhan Allah. Jadi ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan apa? Ada Roh. Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Yesus ya? Oh, mereka mengatakan malaikat Jibril itu Tuhan juga atau gimana? Jadi mereka meyakini ada Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, gitu kah? Ada Tuhan Roh gitu atau gimana? Gimana Mbak Mia? Atas nama Tuhan Yesus, atas nama Bunda Maria. Jadi menurut mereka, Bu, iya Ibu, silakan. Ada tiga. Bagaimana tiga itu? Berarti satu, Tuhan Allah, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Tiga berarti. Oh, berarti nggak punya ibu. Kalau tadi kata Mbak Mia ada Bunda Maria, nggak memuliakan, tapi nggak seperti orang Katolik memuliakan Bunda Maria begitu. Yang jelas mereka percaya bahwa Tuhan itu bukan satu gitu ya. Tapi ada beberapa Tuhan. Termasuk menurut mereka Nabi Isa alaihissalam, menurut mereka adalah anaknya Tuhan. Ya. Dan mereka orang-orang Nasara berarti percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka, yang menurunkan hujan kepada mereka, yang memberikan makan kepada mereka. Tapi kenapa mereka tidak disebut sebagai seorang muslim, ibu-ibu? Karena ternyata mereka menyekutukan Allah. Mereka percaya bahwa ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan, Anak dan Roh Kudus. Berarti pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menyembah hanya kepada Allah. Karena kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, orang kalau masuk Islam kan suruh syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka konsekuensinya adalah ia percaya bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan ia menafikan artinya meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Kemudian di antara kata Rasulullah SAW, Rasulullah memberitahukan bahwa orang-orang musyrik Arab jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa yang memberikan makan kepada mereka adalah Allah. Bahkan dalam keadaan genting, ibu-ibu, mereka itu, yuk kita buka bareng-bareng. Dalam keadaan mereka ketakutan, mereka itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dibuka surah Al-Ankabut ayat 65. Surah Al-Ankabut ayat 65.
Di orang-orang musyrik itu, ya, dalam keadaan mereka ketakutan, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah zat yang akan memberikan solusi dari problem yang mereka temui. Sampun ketemu? Baik. Ayat 65. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Lihat, Allah menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ketika mereka berada di kapal-kapal mereka, kemudian mereka akhirnya ketika ombak menerjang mereka, mereka berdoa hanya kepada Allah. Berarti mereka percaya bahwa zat yang mampu menyelamatkan mereka dari ombak yang besar itu siapa, Bu? Allah. Mereka nggak meminta dari jin yang ada di dalam lautan, gitu ya. Mereka tidak menyebut-nyebut orang yang menjaga lautan tersebut. Mereka nggak meminta kepada selain Allah, tapi mereka memintanya hanya kepada Allah. Ya, beda dengan orang-orang musyrik zaman sekarang. Orang-orang musyrik zaman sekarang kalau mereka berada dalam suatu kegentingan, orang-orang yang dia bukan seorang yang muslim, maka yang mereka sebut Allah atau siapa? Bukan. Yang mereka sebut, ya, diantaranya adalah kembali kepada Yesus, kembali kepada misalnya apa, orang-orang yang menjaga laut, atau makhluk-makhluknya Allah yang menjaga gunung, ya, padahal semua mereka adalah makhluknya Allah, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Mbah-mbahnya disebut, ya. Padahal sesungguhnya orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka kalau dalam keadaan genting, mereka mintanya kepada siapa, ibu-ibu? Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Balik lagi, kalau mereka kembali ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering terjadi, ya. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan genting ataupun dalam keadaan tidak genting, maka seharusnya yang namanya berdoa itu ditunjukkan hanya kepada Allah. Ya, Masya Allah. Baik, coba lihat lagi, masih dalam surat Al-Ankabut sebelahnya, ibu-ibu. Di sini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak untuk disembah. Baru kemudian orang-orang ini disebut orang-orang beriman. Baru orang-orang ini disebut orang-orang muslim. Masya Allah, ya. Jadi di antara tanda orang muslim itu adalah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga adalah orang-orang musyrik zaman dahulu itu, ibu-ibu, mereka itu juga melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, percaya nggak, Bu? Percaya? Oh, Ustazah, berarti ibadah haji dan umroh itu sudah ada sejak dulu. Iya, mereka sudah ada. Mereka sudah mengerjakannya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam telah memerintahkan hal tersebut. Tetapi ibadah haji yang mereka lakukan itu berbeda dengan ibadah haji yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya di antaranya? Di antaranya perbedaannya adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada tanggal 9 jamaah haji harus sudah berada di Arafah, tapi orang-orang musyrik zaman dahulu kala mereka tidak mau, ya, bergegas ke Arafah, pengennya masih berada di Mina atau langsung di Muzdalifah. Mereka meyakini bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling rajin beribadah. Padahal mereka tidak mau menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita tahu, ibu-ibu, yang namanya rangkaian ibadah haji ataupun ibadah umroh itu harus sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat hal-hal yang baru. Tidak boleh kita, ya,
ikut-ikutan bukan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang itu banyak sekali syubhat menyambar-nyambar. Ya, ada kalanya orang sudah yakin umroh ikut manasik sesuai dengan sunnah. Giliran sampai di sana, ya, lihat orang ketika tidak melihat Hajar Aswad, apa yang disunahkan ibu-ibu. Kalau umroh kita nggak lihat Hajar Aswad, cuma lihat lampu hijau. Apa yang sebenarnya sunnahnya seperti apa? Mengangkat tangan. Apakah perlu dikecup? Tidak. Tapi ada juga jamaah haji Indonesia yang saya tahu awalnya hanya begini, lihat orang saling kisbai, ikut-ikutan. Iya. Dan itu banyak, berarti sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal awalnya hanya mengangkat tangan, tapi lihat kanan kiri orang kisbai, ikut-ikutan kisbai, sampai dikecup-kecup berapa kali ya. Gitu ya. Dan yang namanya orang tawaf itu ibu-ibu tidak menjadi rukun harus berhenti di maqam Ibrahim. Ya, saya melihat banyak orang-orang itu lagi muter-muter sengaja berhenti melihat maqam Ibrahim. Dan maqam Ibrahim itu bukan makam. Ya, ingat, maqam itu bukan kuburan, tapi yang disebut maqam Ibrahim adalah kita bisa melihat napak tilas jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putra tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan tidak wajib ketika kita tawaf harus melihat bagaimana keadaan kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama-sama. Ya, kemudian yang sering terjadi banyak sekali jamaah umrah itu yang melakukan sesuatu yang baru. Contoh misalnya apa? Mereka menyibukkan diri ketika tawaf dengan doa-doa tertentu tapi lupa ketika sudah sampai di ruknul yamani, ada rukun namanya rukun yamani. Mereka lupa untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa mereka lupa? Karena mereka sibuk dengan apa? Dengan doa-doa yang mereka pegang. Sehingga Allah melupakan jamaah umrah ini untuk membaca doa yang seharusnya diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yakinlah Bu, kalau orang tawaf itu nggak terasa, saking banyaknya orang kita kayak dibawa apa? Kita nggak jalan tuh kayak dibawa geser gitu loh, masya Allah. Dan kalau kita nggak perhatian, kita nanti tiba-tiba udah sampai Hajar Aswad gitu ya. Maka penting yang namanya tawaf ibu-ibu, ya semoga nanti saya berdoa di pagi hari ini semoga semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini, jamaah hasanah baik yang online maupun yang offline, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Amin. Nanti kalau sampai sana fokus. Oh, ini Hajar Aswad, mulai naikkan tangan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Nyata Allahu Akbar. Langsung berdoa apa yang ingin ibu panjatkan kepada Allah. Jangan disia-siakan. Karena antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multazam. Ya. Dan multazam itu tempat yang mustajab. Ya, tempat yang mustajab. Banyak jamaah umroh yang ketika mereka sampai di Hajar Aswad, ya, kemudian mereka mengangkat tangan dan menyibukkan diri kembali dengan buku yang mereka pegang. Padahal di saat itu harusnya kita fokus, kita mau apa? Minta apa nih sama Allah? Ya Allah, saya minta, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada suami hamba. Doa itu. Saya pernah ya ngobrol dengan salah satu jamaah yang sebelum umroh suaminya itu ada problem, ya, ada masalah, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka berdua untuk umroh. Waktu itu saya mulai berpesan kepada beliau, tolong ya Bu, tolong ya nanti kalau sudah sampai multazam jenengan bismillah Allahu Akbar langsung doanya fokus untuk suaminya jenengan. Fokus, ya Allah berikanlah hidayah untuk suamiku, ya Allah jadikanlah suamiku orang yang takut kepadamu, ya Allah minta sama Allah. Karena tempatnya cuma sebentar. Ya, kalau kita nggak fokus, sudah kita akan tergerus dengan aliran atau arus jamaah. Ya. Apa yang terjadi ibu-ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang memberikan hidayah. Pulang dari sana, pulang dari umrah, kata beliau, suamiku sudah berubah 180 derajat. Lihat, siapa yang membolak-balikan hati suaminya ibu tersebut? Allah. Ibu tersebut sudah berusaha berdoa di multazam dan Allah Azza wa Jalla menepati janjinya. Jadi tolong diingat-ingat, nanti habis ya Hajar Aswad langsung berdoa. Rasulullah SAW yang memberitahukan ini. Baik. Kemudian bedanya kita ibu-ibu dengan orang-orang musyrikin, ya. Kalau kita tawafnya pakai baju, nggih mboten?
Ada nggak di antara kaum muslimin yang tawaf telanjang? Ya, alamat nggak boleh masuk sama askar. Ya kalau nggak pakai baju kan nggak boleh masuk ya. Ya kalau sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah dijaga ketat itu. Jadi kalau yang mau masuk ke Mataf itu adalah daerah sekitar Ka'bah bagi kaum laki-laki yang hanya pakai kain ihram. Selain yang tidak pakai kain ihram nggak boleh masuk. Ya. Dan itu alhamdulillah walillahil hamd menjadikan akhirnya daerah sekitar Ka'bah itu tidak penuh seperti sebelum ada aturan ini. Ya. Untuk para jamaah wanita tidak diharuskan pakai baju putih-putih yang kalau jamaah wanita kayaknya suruh masuk aja. Kalau memang itu dilihat ada jamaah wanita misalnya ya, apalagi misalnya bareng sama orang-orang rombongan kain ihram biasanya suruh masuk sama askar. Ya Masya Allah. Tapi khusus bapak-bapak yang boleh masuk hanya yang memakai pakaian ihram. Zaman dulu orang-orang musyrik mereka menganggap bahwa mereka tidak pantas memakai baju yang mereka kenakan. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa baju yang mereka kenakan sehari-hari itu terlalu banyak ya, untuk terlalu banyak noda-noda yang mereka telah lakukan dari berbagai maksiat. Jadi menurut mereka itu nggak pantas ketika dipakai untuk tawaf. Maka biasanya kebiasaan orang-orang musyrik ibu-ibu zaman dahulu kala mereka melepas bajunya. Ya, mereka melepas bajunya dan tawaf dalam keadaan telanjang kalau mereka tidak punya baju atau tidak bisa meminjam baju dari kalangan orang-orang Bani Abdul Muthalib. Dan ini bagian dari sesuatu yang menyusahkan diri. Nggih mboten ibu-ibu? Ya. Dan mereka tidak punya rasa malu. Memang ada ustazah? Ada. Siapa yang menjelaskan itu semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Nah, Rasulullah SAW waktu itu menyetopnya. Sudah stop. Ya, kenapa? Karena kalau labbaik la syarika laka labbaik, apa artinya, Bu? Apa sih, Bu, artinya labbaik? Saya memohon dan meminta kepada ibu-ibu sebelum umroh, sebelum haji, tolong belajar lagi makna talbiyah. Catat. Karena banyak orang yang bertalbiyah tapi nggak paham apa arti talbiyah itu sendiri. Kalau kita memahami arti talbiyah, maka kita akan menemukan sebuah makna yang itu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita bertalbiyah ibu-ibu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi undanganmu. Berarti ibu sedang menjadi siapa? Menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memanggil semua hambanya untuk bisa datang ke sana. Ibu ketika membaca labbaik Allahumma labbaik, itu artinya Allah sedang memilih ibu untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya penuhi panggilanmu, saya penuhi undanganmu. Dan itu katakan dari dalam hati. Maksudnya kata-katanya ibu ucapkan di mulut tapi maknanya diresapi dalam hati. Dan akan menambah rasa gemetar. Yakinlah itu. Beda ketika seseorang hanya mengucapkan dari lisannya saja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu beda banget. Coba mulai khusyuk, mulai fokus dalam beribadah, pahami itu maknanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa? Labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu tanpa menyekutukanmu. Dan orang-orang musyrikin mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan mereka bernama siapa, Bu? Lata, Uzza, ya, dan sesembahan-sesembahan yang lain. Bahkan mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu punya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen haji ya, Bu ya, bentar lagi insyaallah masuk dalam bulan haji. Kloter pertama sudah sampai kan? Sudah sampai di kota Madinah ya. Ada yang ikut berita haji? Ya, kalau kita melihat ada saudara kita mau berhaji, ibu-ibu doakan. Dia doakan. Tidak perlu kita celah, ya, tidak perlu kita jadikan bahan pembicaraan. Kita ikut senang.
Alhamdulillah derek binga ya. Tahun ini panjenengan dipanggil oleh Allah. Mohon doakan saya dan keluarga semoga nanti di tahun depan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doakan kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin. Doakan kebaikan-kebaikan untuk pemimpin negara kita ya, negara Indonesia Raya. Nitip doa boleh. Ya, tapi ingat saya tuh sering mengatakan ibu-ibu tolong kalau nitip doa kepada jamaah haji tolong jangan sampai membebankan mereka. Ya, jangan sampai ditulis di kertas folio 2 lembar. Ya kasihan nanti. Kalau orangnya benar-benar amanah, ya apa? Mereka bawa tuh kertas folio ibu yang ibu tulis, ya mereka panas-panasan depan Ka'bah dibaca. Itu ada tuh jamaah umroh yang begitu. Makanya kata putri saya Aisyah bilang kalau ada orang nitip doa tuh Mi, doain aja ya Allah kabulkanlah doaku dan doa orang-orang yang menitipkan kepadaku. Sudah selesai. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang mereka tulis. Ya, jadi ibu-ibu sekali lagi kalau mau nyenguk ya calon jamaah haji jangan berusaha membebankan mereka, jangan. Ya, boleh nitip tapi sebatas misalnya ucapan dan itu enggak menjadi beban bagi mereka. Ya. Baik. Kemudian di antara orang-orang musyrikin ibu-ibu, di antara kebiasaan mereka ya, mereka memberikan makan kepada jamaah haji. Ya, siapa yang memberikan makan kepada jamaah haji? Keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti mereka itu benar-benar menjamu tamu-tamunya Allah ya. Mereka menyediakan air, mereka menyediakan makanan ya untuk para jamaah haji. Ya. Jadi zaman dulu kakek mbah buyutnya Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang gemar menjamu tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi sekali lagi bahwa kakeknya Rasulullah SAW apa disebut sebagai Muslim? Belum. Kenapa? Padahal kakeknya Rasulullah, karena mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih menyembah Allah dan menyembah ya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi beratnya di situ, Bu. Kalau kita menyembah Allah ya sudah menyembah Allah saja. Ya, kalau kita pengen minta sama Allah. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu selain Allah ya yang banyak manusia lakukan, maka kita jangan ikut-ikutan. Kita itu hidup di suatu zaman di mana orang itu akan banyak melakukan sebuah kemungkaran dan orang yang melihatnya mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal kata Syekh Utsaimin, kebenaran itu adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya katakan benar di dalam Al-Quran dan Sunnah walaupun sedikit yang mengikutinya. Sekali lagi, bahwa kita itu hidup di sebuah zaman di mana banyak orang mengikuti kebatilan, banyak orang mengikuti kemungkaran, berbondong-bondong mengikuti hal tersebut. Padahal kita tahu itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita jangan ikut-ikutan. Ya, karena apa kata Rasulullah SAW? Bada'al Islamu gharib. Islam itu aslinya adalah asing dan akan ada keterasingan lagi di zaman kita sekarang ini. Jadi ikutilah kebenaran walaupun hanya segelintir orang yang mengikutinya. Tapi jangan ikuti orang banyak ya dalam kebatilan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai hal tersebut. Jadi kita tuh benar-benar Bu, di antara doa kita perbanyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kan banyak tuh Bu. Zaman sekarang orang berbondong-bondong mengikuti rombongan A, komunitas A, rombongan B, rombongan C. Padahal kita tahu yang mereka ikuti adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan. Baik. Kemudian di antara yang ingin kita pelajari juga ibu-ibu, dulu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Yo, jangan bingung mana Abu Talib, mana Abdul Muttalib. Biasanya ibu-ibu bingung mana Abu Talib mirip-mirip, mana Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah siapa namanya Bu? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Apakah nama aslinya Abdul Muttalib? Ibu-ibu tahu nggak kisahnya? Pernah dengar kisahnya? Namanya Syaibah. Jadi dulu namanya Syaibah. Dulu Abdul Manaf itu siapa? Yo, coba lihat silsilahnya Rasulullah SAW nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf.
Berarti Abdi Manaf itu mbah buyutnya Rasulullah. Ya. Kakeknya Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib kan Hashim. Bapaknya Hashim Abdi Manaf. Abdul Manaf punya anak. Ya. Punya anak, ada Hashim, ada saudaranya Hashim, saya lupa namanya. Nah, Hashim ini punya anak namanya Abdul Muthalib. Namanya Syaibah. Nah, Hashim ini dulu ketika Syaibah ini masih kecil, Hashim meninggalkan Syaibah, meninggal ya, dan Syaibah dalam keadaan yatim. Maka Syaibah waktu itu diajak oleh pamannya ya dari sebuah kota menuju ke tempat ke Mekah. Dan orang-orang melihat Syaibah ini dikiranya oleh Muthalib, berarti Abdul Muthalib, betul, oleh Muthalib. Saya ulangi lagi, Abdul Manaf punya anak Hashim dan Muthalib. Alhamdulillah Allah ingatkan. Hashim punya anak Syaibah. Kebayang nggak ibu-ibu? Syaibah ini ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Hashim. Maka pamannya Syaibah yang bernama Muthalib, ya kakaknya Hashim, ini berusaha membawa ponakannya ke Mekah. Dan kala itu orang-orang di Mekah mengira bahwa Syaibah ini budaknya Muthalib. Maka yang namanya budak dulu disebutnya abd. Jadi Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Ya, padahal namanya Syaibah. Nah, Abdul Muthalib atau Syaibah ini ibu-ibu, dulu pada waktu zaman di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu lahir bertepatan dengan tahun gajah, karena ada pasukan Abraha yang berasal dari negeri Yaman. Masih ingat nggak ibu-ibu? Pernah dengar nggak kisah Abraha gitu? Ya, dari mana itu Abraha? Dari Habasyah. Tapi ketika bawa gajah itu, bawa gajahnya dari mana? Dari Yaman. Ya, dari Yaman. Karena Abraha ketika itu bikin gereja. Gerejanya ada di kota Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Dan Abraha pengen orang-orang yang ada di dunia ini tidak lagi mereka ya menuju ke Ka'bah, tapi pengennya mengunjungi kota Son'a yang telah dibangun gereja di dalamnya. Maka Abraha kala itu akhirnya membawa pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah. Dan ketika Abraha membawa pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah, Abraha membuat ulah. Di antara ulahnya apa? Abraha memberikan ya perintah kepada para ajudannya, kepada pasukannya untuk menangkap unta-unta yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah sebanyak 200 unta. Ingat enggak ibu-ibu kisahnya? Dan ketika itu Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, mendatangi Abraha dan mengatakan kepada Abraha, wahai raja, tolong kembalikan unta-unta milik penduduk kota Mekah. Maka ketika itu Abraha pun terkaget-kaget, terkejut. Abraha mengira Abdul Muthalib ketika datang meminta kepada Abraha untuk tidak jadi menyerang Ka'bah. Dan dari lisannya Abdul Muthalib mengucapkan begini ibu-ibu. Kata beliau, saya datang kemari wahai raja ya untuk meminta hak kami. Tolong kembalikan unta-unta yang telah diambil ya oleh kalian, kembalikan ke kota Mekah, kembalikan ke penduduk kota Mekah. Dan untuk masalah Ka'bah, kata Abdul Muthalib, biarkan ya. Saya tidak mau ikut-ikutan. Ka'bah itu adalah rumahnya Allah ya, Baitullah, dan Allah akan memelihara rumahnya. Itu perkataan dari ucapan Abdul Muthalib. Berarti dari sini Abdul Muthalib percaya bahwa yang memiliki Ka'bah adalah Allah ya. Dan benar ketika Abdul Muthalib akhirnya ya bisa mengambil lagi 200 unta itu dan menyerahkan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan bala tentaranya yang bernama burung ababil. Ya kan, ada kan dalam surat Al-Fil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Allah turunkan burung ababil sambil membawa batu dari neraka. Ya, baik.
Maka kita bisa yakini bahwa dulu orang-orang Arab zaman jahiliyah mereka percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik Ka'bah, tapi tidak menjadikan mereka menjadi orang Islam. Kenapa? Karena mereka masih meyakini diperbolehkannya mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Mereka tidak mau patuh dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi barometer orang itu disebut muslim atau tidak. Ya, kalau dia disebut muslim, orang-orang yang mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang harus diikuti. Mereka enggak mau. Ya, karena mereka merasa bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang baru lahir, ya masih bau kencur, gitu kan ya. Ayat 61, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Wa la in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a man nazzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Kata Allah, mereka itu percaya, ya orang-orang musyrikin Mekah mereka percaya ketika ditanya siapa Rabb kalian, mereka mengatakan apa? Allah. Ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka mengatakan apa? Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menegur mereka bahwa mereka itu la ya'qilun, enggak ada otaknya, enggak ada akalnya, enggak mau diajak berpikir gitu loh. Masya Allah ya. Dan ini teguran Allah yang sangat lembut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalau ada kata-kata afala tatafakkarun, kata Allah, kenapa kalian tidak berpikir, kenapa kalian tidak bertafakur, itu artinya adalah teguran Allah yang paling lembut. Ya. Sudah jelas mereka menyekutukan Allah, tapi Allah masih mengajak dialog mereka dengan kelembutan. Bahkan kasih sayang Allah itu ibu-ibu kita temukan ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menegur Fir'aun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, gitu kan ya. Katakanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang layyin, kata-kata yang lembut. Padahal udah jelas Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan semesta. Fir'aun mengaku bahwa semua yang ada di dalam bumi ini termasuk sungai Nil yang mengalir di kota Mesir atau di negara Mesir itu adalah miliknya. Ya, sudah jelas menyekutukan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala bentuk kasih sayangnya kepada makhluknya. Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ya, dakwailah Firaun. Datanglah kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut. Berarti ini menunjukkan kata para ulama, kita kalau berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah tidak dengan kekerasan. Tolong dicatat, nih ibu-ibu nih. Jadi kita tidak diperbolehkan ketika mengajak manusia untuk lebih mengenal Islam, mengenal Allah, tidak diperbolehkan dengan kekerasan. Nggak boleh ngebom sana kemari, nggak boleh. Ya, nggak boleh juga pakai senjata-senjata tajam, nggak boleh. Yang ada adalah kita mendoakan, kita berbuat baik kepada orang yang akan kita ajak kebaikan, kita kasih hadiah, kita kasih nasihat. Itu yang sebenarnya. Ya, bukan justru kita ejek mereka, kita nyinyirin mereka, kita tidak mendoakan. Tidak, itu semuanya tidak diperintahkan di dalam Islam. Jadi penting bagi kita, kalau ada orang belum mendapatkan hidayah, maka jangan sekali-kali kita menyepelekan mereka, tapi ajaklah mereka kepada jalan Allah ini dengan penuh kelembutan. Baik, dari kaidah pertama ini bisa diambil pelajaran. Yang pertama, ini penting ini.
bahwa siapapun dari hamba Allah yang meyakini rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa sih ibu-ibu? Apa Mbak Mia? Oke, rububiyah itu berasal dari kata robba. Robba yarbi itu artinya memelihara. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang percaya dengan perbuatannya Allah. Apa sih perbuatannya Allah, Bu? Menciptakan, iya enggak? Menurunkan hujan, memberikan rizki. Allah itu kasih rizki baik kepada orang yang beriman kepada Allah ataupun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Baik kepada orang yang mengesahkan Allah atau orang yang menyekutukan Allah. Ada enggak orang yang menyekutukan Allah? Allah ambil nafasnya, enggak Allah kasih rizki? Enggak ada. Ada enggak orang yang tidak beriman menyekutukan Allah, tapi Allah Azza wa Jalla tidak berikan ia makan? Enggak ada. Semua yang ada di muka bumi ini, baik dari manusia ataupun binatang-binatang yang melata, Allah kasih rizkinya masing-masing. Walaupun ia berada di sebuah hutan yang sangat jauh dari manusia, walaupun ia berada di tengah lautan, Allah kasih rizkinya. Dan inilah bagian dari Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberikan rizki. Ya, dia percaya bahwa Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan minum, Allah yang memberikan pakaian. Tapi dengan disayangkan mereka menyekutukan Allah dari jalur lain. Mereka tidak percaya kepada Allah 100%. Mereka mengatakan bahwa saya tidak pantas berdoa kepada Allah, harus pakai wasilah. Mereka menyamakan Allah dengan manusia. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada orang berpikiran begini, orang kalau mau ketemu presiden saja, gitu kan, kadang kan kalau kita misalnya kuburiyin, orang-orang yang menyembah kubur, itu kalau ditanya kita ngobrol dengan mereka, ya kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang nyembah kubur, minta-minta ke kuburan, itu kita ketika kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, ketika kita ngobrol mereka akan berdalih begini. Kan orang aja kalau mau ketemu presiden itu kan nggak bisa langsung ketemu presiden, pasti lewat ajudan, pasti lewat para menteri, gitu ya. Maka kalau begitu, bagaimana kalau kita mau minta kepada Allah? Berarti kita harus ya dengan wasilah orang-orang salih. Tapi masalahnya orang-orang salihnya sudah meninggal dunia. Apakah kita boleh meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia? Tidak diperbolehkan. Itu masuknya kepada menyekutukan Allah. Ya, kita mintanya kepada siapa? Kepada orang-orang salih yang masih hidup. Ya, itu diantara ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah meminta kepada Allah, meminta kepada orang salih yang masih hidup. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang kedua, ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dalam menyembah Allah, kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah. Dalam menyembah Allah, kita wajib mengesahkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Berarti semua ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Ya, kalau ada orang percaya beriman kepada Allah tapi masih menyembelih bukan karena Allah, apakah disebut sebagai muslim? Tidak. Muslim yang sejati itu, Islam yang sejati itu adalah Islam yang ketika ada orang menyembelih, sembelihannya ditunjukkan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya. Termasuk di dalamnya, mohon maaf ya ibu-ibu, orang yang pengen bersyukur kepada Allah atas nikmat panen hasil padi, hasil bumi yang melimpah ruah, ya, mereka membuat gegunungan, mereka membuat apa? Membuat macam-macam. Itu kan kalau kita tanya apa di antara tujuannya ibu-ibu? Bersyukur kepada Allah kata mereka. Tapi caranya salah. Ya. Jadi kembali lagi hampir sama apa yang ada dalam keyakinan orang-orang zaman sekarang dengan orang-orang yang zaman dahulu. Mereka meyakini bahwa hasil padi ini, hasil panen ini dari Allah. Tapi cara yang mereka lakukan untuk berterima kasih kepada Allah, cara-caranya adalah sesuatu yang membuat Allah murka. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi hati-hati kalau kita terjerembab dalam hal-hal yang demikian. Bahkan ibu-ibu, kalau kita berada di sebuah tempat, kita nggak bisa nih beramar ma'ruf nahi mungkar, karena di situ sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat setempat. Kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kan nggak bisa.
Kenapa? Karena di situ sudah dilindungi gitu ya oleh orang-orang pembesar-pembesar kaum yang ada di desa tersebut. Maka minimal ibu-ibu ingkari dalam hati. Dan yang tidak boleh itu kita yang nggak mengingkari tapi kita justru membelanya, itu yang nggak boleh. Jadi gimana kalau misalnya kita lihat ada sebuah kejadian di mana kita tahu bahwa itu tuh sesuatu yang Allah murkai, tapi saya mau beramal ma'ruf nggak bisa gitu ya. Minimal diingkari dengan hati. Ya Allah, saya ingkari bahwa itu tuh bermaksiat kepada Engkau. Bahwa kegiatan itu tuh menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah. Ingkari dulu dalam hati. Jangan sampai kita dalam hati saja nggak ada pengingkaran, bahkan kita ikut membela-belanya. Kita bahkan ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sudah, itu sama saja. Yang paling ngeri itu, Bu, kalau semua sudah menyekutukan Allah dalam suatu kaum, dalam suatu kampung, semua menyekutukan Allah dan ada salah satu orang yang tidak menyekutukan Allah tapi dia diam saja, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar walaupun di dalam hatinya, maka Allah akan turunkan adab kepada satu kampung tersebut plus orang yang baik, orang yang berilmu tapi tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar walaupun dari dalam hati. Allah akan timpakan adab juga. Ya. Jadi ngeri itu ya, ngeri, paling ngeri kalau misalnya kita melihat sebuah kejadian dan kita tahu bahwa itu adalah perkara yang memang Allah tidak sukai, yang membuat Allah murka, tapi kita diam saja. Ya, diam 1000 bahasa, bahkan dalam hati pun kita tidak mengingkari. Minimal berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudara-saudaraku, ya Allah. Semoga Engkau berikan hidayah kepada mereka. Semoga mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat Engkau murka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka rasa cinta mereka kepada Allah sehingga mereka meninggalkan itu semuanya karena Allah. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, kita tinggal di sebuah tempat ya di mana kegiatan-kegiatan tersebut banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Tapi ingat, tolong saya pesan, jangan membuat keributan. Ya, jangan kita beramal ma'ruf secara serampangan, tidak boleh. Ya. Ibu-ibu pengen beramar ma'ruf, ya, kegiatan tersebut sudah disiapkan dari sejak malam, pengen kayak Nabi Ibrahim, semuanya diobrak-abrik, ya. Maka yang ada orang ini masuk penjara. Ya, kenapa? Karena sudah dianggap serampangan. Ya, karena kita hidup di sebuah negeri di mana negeri kita itu menjunjung tinggi asas apa, Bu? Katanya Pancasila, ya. Maka kita semuanya akan dihukumi dengan sebuah hukum yang ada di negara kita. Jadi hati-hati, saya berpesan kepada ibu-ibu kalau mau berdakwah, kalau mau beramar ma'ruf jangan serampangan. Tetap kita beramar ma'ruf dengan baik, kita beramar ma'ruf dengan cara yang lembut, ya. Tetap kita doakan mereka dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya hidayah untuk saudari-saudari kita yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala secara dalam. Dan saya berpesan tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk mengkafirkan saudara kita. Ya, untuk mengkafirkan saudara kita yang mungkin masih melakukan ritual-ritual yang tadi saya sempat singgung, ya, yang tadi sempat saya sebutkan. Tidak boleh kita mengkafirkan langsung kamu kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah orang disebut kafir kalau benar-benar dia sudah tidak lagi sholat menghadap kiblat. Kalau dia sudah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah benar-benar total ya, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pernah salat walaupun salatnya bolong-bolong, ya sebagian ulama berbeda pendapat, ya. Jadi jangan langsung kita mutlak mengatakan orang yang meninggalkan salat dia kafir, ya. Tapi tetap kita pun harus lihat bahwa ada sebagian ulama yang tidak mengkafirkan dan ini bagian dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, siap ya ibu-ibu? Saya mengajarkan ini, saya memberitahukan ini dengan tujuan tidak diperbolehkan kita keluar dari majlis ini langsung membenci saudara kita yang muslim. Tetap mereka adalah muslim, tetap mereka adalah saudara kita, tetap doakan kebaikan untuk mereka, tetap berbuat kebaikan untuk mereka, tetap beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka tapi dengan cara yang lembut.
Begitu. Wallahu ta'ala alam, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang Allah Azza wa Jalla tidak cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari perbuatan-perbuatan yang akhirnya kita tidak sadar menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga iman kita ya sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.